Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila bi Quraisyin illa bihim rihlah al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mencoba mencermati realitas kehidupan, ternyata perjalanan hidup manusia sejak lahir sampai menuju ambang batas kematian tidak selamanya datar. Terkadang menanjak, terkadang pula menurun. Fakta ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika seseorang sedang berjalan di atas dataran, kemudian ia menghadapi tanjakan, biasanya akan muncul keluh kesah, perasaan berat, dan lain sebagainya. Fakta itu memunculkan satu pertanyaan. Kenapa ada orang yang tidak mau naik, yang tidak mau menanjak? Jawabannya sangat sederhana. Karena tidak butuh. Seandainya seseorang merasa tidak butuh, maka tanjakan sedikit pun akan membuat dirinya kembali. Nah, dalam bahasa Al-Quran, tanjakan itu adalah fakkur raqabah au it'amun fi yaumidim masgobah. Tanjakan itu adalah membebaskan hamba sahaya. Kemudian tanjakan itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, seluruh perintah Allah merupakan tanjakan. Karena tanjakan, tentu ada orang yang mampu melewatinya dengan baik, namun banyak orang yang tidak mampu untuk melewatinya. Semua itu terjadi berpulang kepada kata butuh. Jika dia butuh, saya yakin ia akan berani untuk nanjak. Namun jika di dalam dirinya tidak ada perasaan butuh, saya yakin orang tidak akan mau menanjak. Sebagai ilustrasi, kita contohkan, kalau ditanya seorang petani berangkat ba'da subuh, pulang sore hari, kemudian dia mencangkul di tengah terik mentari. Pertanyaannya, berangkat subuh, pulang sore di tengah mentari, itu kira-kira capek atau tidak? Jawabannya sangat pasti. Petani itu merasa capek. Lalu kalau kita tanya, tapi kenapa petani itu mau berangkat pagi, kemudian mencangkul di tengah terik mentari, pulang sore? Jawabannya, karena petani itu butuh uang. Kalau dia tidak butuh, disuruh pergi dengan menggunakan mobil pun dia tidak akan mau. Tapi karena adanya kebutuhan, rasa butuh di dalam dirinya, seberat apapun pekerjaan ia akan jalani. Contoh lain, ketika kita jam 2 malam keluar, kemudian kita nongkrong di jalan, saya yakin kita akan melihat orang menggunakan motor dengan jaket tebal, dengan membawa barang yang cukup banyak. Hendak ke pasar dia. Lalu kalau kita tanya,
Kira-kira orang yang keluar jam 2 malam ke pasar dengan seabrek barang yang dibawanya, itu berat atau tidak? Jawabannya pasti, itu sangat berat, lelah dan letih. Namun jika kita tanya, kenapa mereka mau melakukan itu? Jawabannya juga sangat pasti, karena butuh. Karena toh kalau dia tidak butuh, alih-alih keluar dini hari, keluar jam 6 pagi pun tidak akan mau, karena rasa butuh hilang dari dirinya. Nah, jamaah sekalian, fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa orang beribadah, mau beribadah dengan sangat berat, bangun malam, tahajud, sholat subuh, infak, zakat, sedekah, itu berat. Lalu kenapa ada orang yang mau? Jawabannya pasti, karena ia butuh untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada orang yang tidak mau? Karena dia tidak butuh. Jadi orang yang kesiangan bangun pagi itu adalah orang yang tidak butuh kepada Allah. Orang yang bangun pagi jam 2 malam untuk tahajud berarti dia butuh untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jamaah sekalian, resiko butuh itu pasti akan mau melakukan sesuatu yang diperintahkan. Namun butuh itu masih menyisakan rasa capek. Petani mencangkul karena butuh, maka rasa capek akan ada di dalam dirinya. Orang yang berdagang ke pasar butuh, maka ia pun akan merasa capek. Orang sholat karena butuh, ia akan merasakan capek. Namun jika kebutuhan-kebutuhan itu terus-menerus dilakukan, lama-kelamaan butuh itu akan meningkat menjadi cinta. Sekali lagi, ketika butuh itu terus-menerus dilakukan, lama-kelamaan butuh itu akan meningkat menjadi cinta. Saya contohkan, seorang laki-laki menikahi perempuan, itu pada awalnya sebenarnya karena butuh. Karena kalau kita lihat, orang menyebutkan karena cinta, itu belum tentu. Pada dasarnya karena butuh. Nah, ketika dia sudah butuh, kemudian menikah, lama-kelamaan dia terus bertemu dengan istrinya, maka butuh itu naik statusnya menjadi cinta. Seorang petani, pada awalnya ketika dia bekerja pagi sampai sore hari, di tengah terik mentari, itu awalnya karena butuh. Ia akan merasa lelah dan letih. Namun jika pekerjaan itu terus-menerus dilakukan, lama-kelamaan ia akan mencintai pekerjaannya. Seorang mahasiswa ketika disuruh untuk membaca sebuah buku, karena pada awalnya butuh, ia akan merasa capek untuk membaca satu buku. Tapi kalau lama-kelamaan dia terus membaca buku itu, maka kemungkinan akan naik derajatnya menjadi cinta. Ketika naik derajatnya menjadi cinta, beda dengan butuh. Kalau butuh masih menyisakan rasa capek, tapi kalau sudah masuk derajatnya menjadi cinta, rasa lelah dan letih itu menjadi sirna. Nah, kita coba contohkan yang tadi. Orang pertama kali mencangkul di sawah, capeknya luar biasa. Badan terasa sakit. Namun kalau terus-menerus, maka ia mencintai mencangkul itu. Dia tidak akan lagi merasa lelah dan letih. Seorang mahasiswa pada awalnya membaca buku karena butuh, ia akan mengantuk, ia akan jenuh dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk pada derajat cinta, kantuk, jenuh dan lain sebagainya akan sirna. Karena sudah terbiasa. Jadi kebiasaan itu akan meningkatkan seseorang menjadi cinta. Makanya dalam bahasa anak muda disebutkan, pertama kali itu butuh, ketika sudah menjadi cinta itu karena sudah terbiasa.
Jadi cinta itu muncul akibat adanya kebiasaan. Kalau tidak terbiasa, tidak mungkin muncul cinta. Orang hanya sebatas sholat pertama kali, itu baru butuh. Tapi kalau terus-menerus dilatihkan, dilakukan, maka ia akan mencintai sholat. Jadi kita harus bertanya pada diri kita, apakah ketika kita melakukan sholat merasa capek? Kalau merasa capek berarti kita baru berada pada level butuh, belum naik statusnya menjadi derajat cinta. Kalau 5 menit sudah batuk, memberikan isyarat kepada imam agar memperpendek bacaannya, berarti sholat berjamaahnya masih berada pada level butuh. Kalau sudah pada level cinta, ia akan berlama-lama. Karena ketika sudah cinta, ia sangat mencintai apa yang dilakukannya, ia akan merasa betah, dan karena betah, ia akan berlama-lama. Jadi kalau kita ilustrasikan lagi, seorang anak muda ketemu dengan pemudi, dia butuh. Maka ketika dia butuh, itu 2 menit, 10 menit sudah selesai. Tapi kalau cinta, ngobrol 2 jam, itu tidak akan terasa. Sholat itu seperti itu. Kembali pertanyaannya kepada diri kita. Apakah kita saat ini melakukan pengabdian kepada Tuhan itu pada level butuh atau pada level cinta? Jawabannya kembali kepada diri, bukan kepada orang lain. Jamaah sekalian, dari level cinta ini kemudian akan meningkat menjadi rindu. Ketika levelnya naik menjadi rindu, indikatornya adalah sebelum waktunya ia sudah siap sedia. Kalau saya coba contohkan, seorang anak ketika belajar, level butuh dari jam 7 sampai jam 12 terasa tersiksa seolah di penjara. Ketika sudah masuk pada level cinta, ia sudah terbiasa dan tidak merasa apa-apa dari jam 7 sampai jam 12. Tapi kalau sudah naik derajatnya menjadi rindu, ia akan datang ke sekolah setengah jam sebelum jam 7. Nah, kalau kita tarik pada wilayah ibadah sholat misalnya, orang yang pada level butuh ketika membaca surat An-Naba terasa menyiksa. Orang yang sudah masuk pada level cinta, membaca surat Al-Mulk dan At-Taghabun itu merasa betah. Orang yang sudah naik derajatnya menjadi rindu, 10 menit sebelum adzan dia sudah berada di masjid untuk melakukan intidor. Ini berarti sudah masuk pada level rindu. Makanya dalam bahasa anak muda disebutkan ciri dari rindu itu adalah ingin segera bertemu. Karenanya kembali lagi pertanyaan itu kepada diri kita. Apakah kita masih pada level butuh? Alhamdulillah. Karena kalau tidak butuh, kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Kita tidak butuh Tuhan, kita akan terjerumus. Kita sudah butuh pada Tuhan, lumayan. Tapi tingkat butuh ini perlu kita tingkatkan. Dari butuh menjadi cinta dan dari cinta menjadi rindu. Sehingga ketika kita melakukan berbagai macam perintah Allah akan dirasa begitu menyenangkan. Bukan merasa muak dan menggelikan, tetapi lebih syahdu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa meningkatkan level ibadah kita kepada Allah dari butuh menjadi cinta, dari cinta menjadi rindu. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.